Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi nih sama Dini di acara Cinta, Curhatan Indah tentang agama. Nah, teman-teman gimana sholatnya? Udah 5 waktu? Ayo kita mulai bareng-bareng perbaikin ya sholatnya. Sekarang kita bakal mengkaji tentang gadget. Teman-teman pasti punya gadget kan? Nah, gadgetnya udah digunain dengan cara yang baik belum ya? Hari ini kita bakal bahas bareng sama tentunya Ustadz Indra Andia. Nah, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi dan bahas tentang gadget. Nah, karena teman-teman di sini nih, apalagi nih teman-teman yang seumuran Dini semua nih kayaknya semuanya punya gadget. Nah, pertanyaannya adalah apakah gadget ini sudah kita lakukan, sudah kita gunakan dengan alasan yang baik gitu. Karena kadang-kadang kan jadi sering main TikTokan gitu ya. Nah, kayak gitu. Yang kayak gitu-gitu. Nah, gimana Ustadz menurut Ustadz pandangannya sebagai anak muda yang menggunakan gadget? Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Pertama, dalam Islam, bahwa Islam itu tidak mengekang ya. Artinya Islam memberikan kemudahan, kebolehan terkait dengan fasilitas-fasilitas yang ada di kehidupan dunia ini. Ya, jadi tidak bahwa terkait dengan teknologi, ya teknologi bahwa dalam Islam itu Islam tidak melarang, gitu. Silahkan saja gunakan teknologi itu. Hanya yang menjadi catatan itu adalah ini teknologi dipakai untuk apa, digunakan untuk apa. Dan itu hal yang manusiawi ketika kita di zaman yang istilahnya milenial ya, zaman now sekarang ya, zaman now ini ya, ada ya, kita pun ya pastilah semua orang juga punya ya handphone ya. Sekarang kan sebenarnya kita nggak bisa lepas dari handphone ya. WA, share location gitu dan lain-lain. Iya, ya hal-hal seperti itu nggak bisa kita hindari ya untuk kondisi saat ini, sehingga Islam tidak kemudian harus melepaskan itu. Orang Islam, umat Islam nggak boleh pakai handphone, nggak bisa kayak gitu ya. Allah sudah menjelaskan di dalam surat Ali Imran ayat 14. Zuyyina linnas hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadz dzahabi wal fiddah. Jadi dihiasi kepada manusia kecintaan kepada lawan jenis, kan gitu ya. Laki-laki cinta sama perempuan, perempuan cinta sama laki-laki. Kalau laki-laki cinta sama laki-laki, nauzubillah. Jangan sampai teman-teman. Ya, gitu. Nah, kemudian juga dihiasi kepada manusia kecintaan untuk punya anak, gitu ya. Kemudian juga dihiasi kepada manusia kecintaan untuk apa? Cinta untuk punya harta benda. Nah, terkait harta benda Allah rinci. Manusia itu senang kalau punya emas. Yeah. Nah, gitu ya, bagi perempuan ya. Kemudian juga cinta kalau punya perak. Kemudian cinta kalau al-khailul musawwamah, punya kendaraan mewah. Ya. Kemudian juga punya peternakan, punya pertanian. Nah, itu manusiawi, ya. Hal-hal seperti itu nggak dilarang. Termasuk handphone. Handphone ini ada urusan duniawi. Ya, pada dasarnya urusan dunia itu boleh, silahkan. Prinsip begitu. Jadi prinsipnya urusan dunia itu adalah al-ibahah, boleh. Termasuk handphone. Toh handphone juga sebetulnya ini bisa memberikan banyak manfaat untuk kita kalau kita gunakan dengan sebaik mungkin, kan gitu. Nah, oleh karena itu dalam Islam itu bukan dilarang itu bendanya, bukan. Jadi kalau misalkan benda itu bisa memberikan kemadharatan, sebenarnya bukan bendanya, tapi bagaimana kemudian kita memfungsikan benda itu. Kalau ternyata misalkan handphone memberikan manfaat untuk kita ya, sekarang kita bisa kondisi kabar dunia gitu ya, itu bisa dengan searching gitu, dengan hanya mengusapkan jari langsung kelihatan bagaimana kondisi di negeri ini atau di dunia, kan gitu. Jadi itu kemudahan-kemudahan yang Allah berikan kepada kita, dan kita sebagai umat Islam boleh, silahkan, tidak ada masalah kita menggunakan itu. Hanya menjadi catatan adalah di dalam surat Al-Munafiqun ayat 9 Allah menyatakan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah, kata Allah gitu. Hei kalian kawan-kawan gitu ya, teman-teman sekalian, jangan sampai kecintaan kalian terhadap harta, kecintaan kalian main gadget ya, Mobile Legend dan sebagainya gitu. Siapa nih Mobile Legend? Ya. Kemudian menjadikan kalian apa? Menjadikan kalian lalai. Itu yang tidak boleh.
ya. Jadi jangan sampai ketika Dini sedang asik-asiknya main apa? Scroll IG. Kalau aku lebih suka scrolling IG. Ya, scrolling IG gitu kan. Jangan sampai kemudian azan berkumandang nggak kedengeran gitu. Ya. Baru nyadar ketika waktu sholat sudah selesai. Nah, itu yang melalaikan. Jadi terkait dengan benda itu adalah yang terpenting adalah jangan sampai kemudian kita terlalaikan dengan itu. Itu yang tidak boleh itu begitu. Ya, jadi selama itu memberikan manfaat kepada kita, memudahkan komunikasi, memudahkan mendapatkan informasi, itu silahkan. Ya, teman-teman yang kuliah, yang sekolah, kemudian apalagi sekarang kan zaman di masa pandemi ini juga belajar pun pakai HP gitu. Sehingga nggak bisa kemudian kita jauhi itu. Hanya bagaimana kita memfungsikannya. Jangan sampai benda ini menyebabkan kita jadi lalai. Gitu. Ya, jangan sampai buka Insta story atau IG gitu ya. Jadi buka IG, buka Facebook dan sebagainya itu menyebabkan lebih banyak itunya ketimbang baca Quran. Nah, itu yang mesti dievaluasi, mesti diingatkan tuh itu ya. Jadi selama kita menggunakan media sosial, menggunakan gadget tanpa melalaikan dari beribadah kepada Allah gitu ya, baca Quran tetap jalan, silahkan, nggak ada masalah. Ya. Jadi sebenarnya tuh kembali lagi ke kitanya, Ustadz. Bagaimana kita menggunakannya, jangan sampai kita jadi lalai terhadap ibadah karena gadget yang kita gunain. Kalau terkait konten-konten itu ada yang dilarang nggak sih, Ustadz, sama agama? Apa nggak? Konten seperti apa? Misalnya? Kayak misalnya kan kalau kemarin ada nih curhat juga kan, biasanya kita lewat media sosial, kita juga harus jaga itu karena kita curhat kayak ke Allah aja. Selain curhat misalnya atau gimana, ada nggak sih? Apa nggak ada yang spesifik kayak emang intinya nggak boleh lalai aja gitu? Ya, jadi jadikan itu itu media sosial ataupun ya handphone gitu ya, jadikan itu sesuatu yang berikan manfaat gitu. Jadi jangan sampai justru media yang sedang kita gunakan atau handphone yang kita pakai ini justru malah kita mencaci orang, kita menghina orang, atau misalkan ngagosipkeun batur. Ya. Memudahkan menggosip. Ya, gitu. Dan memang biasanya kalau gosip ini sering banyak peminatnya ya. Oh iya, memang apalagi kaum perempuan, astagfirullahaladzim, teman-teman, kita harus menghindari itu ya, Ustaz. Ya. Jadi jangan sampai kemudian justru dengan media ini menjadikan kita jadi berdosa, jadi bermaksiat, gitu kan. Kita bikin status, tadi ketemu sama orang kecil misalkan ya gitu, menghinakan fisik orang kan nggak boleh. Julid di dalam status ya, Ustaz. Gitu. Jadi kita gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Kita mengingatkan orang, kita bikin status yang kemudian bisa menjadikan orang semakin dekat kepada kebaikan atau mengerjakan kebaikan. Itu yang terpenting gitu. Jadi jangan sampai kita mencaci, kita menghina, bahkan kemudian menjadi tempat untuk bertikai gitu ya di situ. Iya, Ustaz, benar. Karena kadang-kadang media sosial itu bisa menjadi kayak tempat kita, ini ngomongin ini ternyata di komen yang foto ini gitu. Jadi meningkatkan perselisihan ya, Ustaz. Iya. Jadi apa aja nih tips yang harus dihindari selain jadi kalau hal-hal yang memang itu bisa menimbulkan perselisihan, kemudian menghinakan orang, membicarakan keburukan orang, lebih baik dihindari, ditahan. Makanya di dalam surat Al-Mu'min itu ketika kita membahas bab sholat yang khusyuk, itu kan ayat yang selanjutnya walladzina hum anil lagwi mu'ridun. Jadi mereka kalau hal-hal yang lago gitu ya, lago itu hal-hal yang melalaikan gitu, hal-hal yang kemudian bisa menyebabkan orang berbuat maksiat, berbuat dosa, dia berpaling. Gitu, tidak dia lanjutkan. Kalau kita bikin status ini, kira-kira status ini menghina orang, status ini kemudian mencaci orang atau menimbulkan pertikaian, menimbulkan perselisihan, lebih baik tahan gitu, jangan gitu. Jadi bagaimana kita memfungsikan, itu yang terpenting. Gitu, Ustaz. Gitu. Oke. Kalau misalnya gini, Ustaz, sekarang apa sih yang harus, kan kalau misalnya jujur ini nggak bisa nih hilang dari IG kayak gitu. Kayak konten apa sih yang harus kita contoh-contohnya yang bermanfaat itu seperti apa? Ya, bagaimana konten yang bermanfaat itu? Konten yang bermanfaat itu adalah konten yang bisa memberikan kebaikan kepada orang. Gitu, ya. Seperti apa? Seperti misalkan ketika kita memberikan nasihat. Misalkan ya, contoh hadis Nabi SAW atau ayat Quran. Oh, nanti banyak yang komentar, kamu mah so alim gitu. Nah, itu dia. Ya nggak apa-apa ketika orang berkomentar, itu kan kehendak orang itu.
Ya, kalau misalkan ada orang bilang kamu masuk alim, alhamdulillah, amin. Nah, gitu aja. Ya, nggak perlu kemudian kita membalas komentar-komentar orang yang mencela kita, menghina kita, atau misalnya berburuk sangka kepada kita. Nggak usah kita balas dengan keburukan lagi, gitu. Ya, jadi hal-hal yang bisa memberikan manfaat. Atau misalkan kita bikin sesuatu yang orang nih nggak tahu nih ilmunya, kita share nih bagaimana misalkan Dini nih jago untuk public speaking gitu. Nah, share ilmunya kepada orang, berikan manfaat kepada orang lain gitu. Jadi sebenarnya bisa juga menjadi ladang pahala bagi kita. Kalau misalnya kita memberikan manfaat, contohnya dengan nge-share video ini ya. Video Insya kajian Allah. cinta nih teman-teman bisa share terus jadinya memberikan manfaat dan pahala juga ya. Bisa ya Ustadz? Wah, itu bukan bisa lagi, sangat bisa. Sangat bisa gitu. Jadi ketika kita menyebarkan manfaat, misalkan menyebarkan video ilmu gitu ya, kemudian disebarkan ke orang lain, ada orang yang melihat, orang ini menyebarkan lagi, itu kalau dalam bahasanya itu kita dapat MLM pahala gitu. Apa itu MLM pahala? Jadi ketika saya misalkan menyebarkan video kebaikan, ternyata ada orang yang ikut atau kemudian dia tersadarkan, maka saya dapat pahala gitu. Orang ini kemudian menyebarkan lagi kepada orang lain, maka orang itu dapat pahala, yang menyebarkan kedua pun dapat pahala, dan saya pun yang pertama dapat pahala juga gitu. Jadi pahalanya akan terus mengalir gitu. Tapi yang harus diyakinkan yang kita sebarkan itu gak hoax ya, atau misalnya suka jadi misleading, jadinya kesesatan, yang kita harus memastikan dulu ya Ustadz. Betul ya, kalau misalkan ada tanggung jawab juga. Betul. Jadi kalau informasi berita yang mau kita sampaikan itu harus yang benar, jangan sampai yang hoax gitu. Kalau yang hoax justru kita menyebarkan keburukan gitu. Oh iya, bener juga nih. Nah teman-teman, jadi tadi udah dengar kan kajian dari Ustadz Indra Anbia, udah dicatat ya kan. Jadi gadget tuh bisa menjadi kelalaian untuk kita. Jadi hati-hati banget ya menggunakannya, dan lebih banyak menggunakan gadget untuk hal-hal bermanfaat. Dengan share video ini atau video-video lainnya yang tentunya memberikan informasi yang bermanfaat buat teman-teman semua. Oke? Nah selanjutnya kita akan masuk ke episode berikutnya nih. Jadi buat teman-teman jangan sedih ya karena episode ini udah selesai. Jangan lupa buat di komen, like, and subscribe. Oke? Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.